去万宝楼的五行秘境。这就是传说中的中州城。星辰，借此平出死亡可入我万宝楼。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-478. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 477. Selasa kemarin kita sudah melihat pil yang Qingchen ciptakan tidaklah gagal. Malahan pil ini merupakan pil terbaik dalam kompetisi kali ini. Saking hebatnya pil yang Qingchen ciptakan, Ketua Yang sampai penasaran dengan bagaimana cara Qingchen membuatnya. Orang-orang menganggap kalau Qingchen itu telah curang. Karena bagaimanapun tidaklah mungkin seorang alkemis tingkat ke-7 menciptakan pil kelas kaisar. Hanya saja Ketua Yang langsung membungkam mereka karena ini sama saja dan meragukan penilaiannya. Ketua Yang pun mengumumkan kalau Qingchen, Yimo, dan juga Yan Qingdao adalah 3 murid yang mendapatkan nilai tertinggi. Mereka akan ikut bersamanya ke domain Wu. Tapi Yu Xiao sempatlah protes karena keputusan dari Ketua Ouyang. Karena dia merasa kalau pil yang ia ciptakan memiliki kualitas yang lebih baik daripada milik Yan Qingdao. Ketua Yang membenarkan kalau kemampuan Yu Xiao dan Yan Qingdao tidaklah terlalu jauh. Namun ada beberapa faktor yang tidak dimiliki oleh Yu Xiao. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kemenangan Qingchen dalam kompetisi alkemis 4 wilayah besar membuat bangga Tetua Xuanzeng dan juga Tetua Huangfu. Mereka pun pergi dengan perasaan yang begitu bahagia. Setelah seluruh kompetisi selesai, kita pun dibawa kembali ke Menara Wanbao. Terdengar kalau Ketua Kang tertawa begitu lepas, karena Qingchen berhasil menjadi pemenangnya. Ia pun memberikan cincin yang berisikan 2 miliar batu kristal spiritual kelas tinggi. Jumlah ini sangatlah banyak karena ada begitu banyak orang yang bertaruh akan kekalahan Qingchen. Untuk biaya penanganan, Ketua Kang tidak mengambil sepersen pun. Karena berkat kemenangan Qingchen, Menara Wanbao mereka telah mendapatkan begitu banyak keuntungan dari pasar lain. Qingchen berterima kasih atas kebaikan Ketua Kang. Hanya saja ia yang menanyakan sesuatu kepadanya. Ketua Kang tidaklah mempermasalahkan hal tersebut dan meminta Qingchen untuk mengatakan apa yang ingin dirinya ketahui. Qingchen ingin Ketua Kang merekomendasikan beberapa temannya agar bisa ikut serta dalam kepergian mereka ke alam rahasia 5 elemen Menara Wanbao. Ini sempat membuat Ketua Kang terkejut. Baginya, Qingchen ini sudah terlalu tinggi menilai dirinya. Karena bagaimanapun alam rahasia 5 elemen merupakan alam rahasia dari para jenius. Dan posisinya sekarang Ketua Kang tidak memenuhi syarat untuk bisa masuk ke sana. Ia pun meminta maaf karena mungkin tidak bisa membantunya. 您尽管吩咐。康楼主果然快人快语，去万宝楼的五行秘境。五行秘境是最。 Tapi Qingchen memiliki sebuah rencana. Karena bagaimanapun ia hanya meminta untuk merekomendasikan teman-temannya saja. Bisa atau tidaknya mereka itu semuanya tergantung lagi dan kemampuan teman-teman dari Qingchen. Ketua Kang paham, tapi sebelum membuat rekomendasi dirinya perlu mengidentifikasi nilai bakat yang mereka miliki. Jika nilainya tidak memenuhi standar, maka Ketua Kang takut ia tidak bisa berbuat apapun lagi. Qingchen tidaklah mempermasalahkan hal itu karena ia sudah memikirkan hal ini. Setelah pertemuan mereka, beberapa hari pun sudahlah berlalu. Yang mana terlihat kalau beberapa kapal telah tiba di kota Zhongzhou. Kapal-kapal ini tidak bukan berisikan teman-teman dari Qingchen. Sudah cukup lama kita tidak melihat mereka. Bahkan Mimin sudah lupa dengan beberapa karakter. Melihat kemegahan dari kota ini membuat teman-teman Qingchen menjadi begitu terpukau. Padahal mereka baru berada di depan gerbangnya saja. Sebenarnya ini cukup wajar karena bagaimanapun mereka berasal dari tempat yang tidak begitu besar. Apalagi kota Zhongzhou merupakan tempat yang cukup legendaris. Di saat para pria sedang mengagumi tempat ini, para wanita justru merindukan sosok Abang Qingchen. 这就是传说中的中州城。星辰，
Kembali kepada Kinchan yang sedang bersama dengan Tetua Daji. Sepertinya Kinchan telah memberikan perintah kepada Tetua Daji, namun dia itu telah berhasil menyelesaikan apa yang dia minta. Sesaat kemudian teman-temannya pun akhirnya sampai. Mereka pun segera menemui Kinchan. Lingshan tidaklah menduga kalau selama kepergian Kinchan, ia itu telah melakukan begitu banyak hal. Bahkan Qiansu sudah bergabung dalam balai penegak hukum. Kinchan senang teman-temannya datang dengan kondisi yang baik-baik saja. Mereka pun memberikan salam kepadanya karena bagaimanapun sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Alasan mengapa perjalanan mereka begitu lancar karena ada Gu Feisu yang selalu menjaga mereka. Jadi karena itulah mereka sangatlah berterima kasih kepadanya. Jika mereka tidak meninggalkan daerah utara, mungkin mereka tidak akan tahu seberapa luasnya dunia ini. Mendengar semua itu, Kinchan pun berterima kasih banyak atas bantuan yang Gu Feisu berikan. Ketika reunian ini terjadi, Tetua Daji hanya bisa melihat saja. Ia memberikan pujian kepada rekan-rekan Kinchan karena mereka memiliki kekuatan yang hebat. Sesaat kemudian Ketua Kang pun tiba. Ia benar-benar senang melihat kehadiran teman-teman dari Kinchan. Dan melihat secara langsung, ia sudah tahu kalau mereka memang sehebat apa yang Kinchan katakan. Berhubung Ketua Kang telah datang kemari, jadi Kinchan ingin memperkenalkan mereka kepadanya. Beliau adalah Ketua Menara Wanbao di kota Zhongzhou. Menara Wanbao memiliki posisi yang cukup tinggi di 5 istana kekaisaran. Jika mereka bisa bergabung dengan Menara Wanbao, maka Kinchan bisa menjamin masa depan dari teman-temannya akan sangat cerah. Mereka pun memberikan salam hormat kepada Ketua Kang. 陈少的这些朋友，陈少，康楼主，见过圣慈，万宝楼乃武玉鼎。见过康楼主。 Yang datang kemari tidak hanya dia saja, namun di sini juga ada Ketua Ouyang. Karena ia mendengar kalau Kinchan ingin merekomendasikan beberapa jenius untuk bergabung dengan pavilionnya. Namun mengapa Kinchan malah memperkenalkan mereka lebih dulu kepada Ketua Kang? Melihat sosok Ketua Ouyang membuat teman-teman Kinchan terkejut, karena ia pasti bukanlah orang sembarangan. Kinchan membenarkan kalau ada beberapa temannya yang ingin bergabung dengan Pavilion Pil wilayah Zhongzhou. Jadi saat ini mereka sedang bertemu dengan pemimpinnya, yakni Tuan Ouyang. Berhubung semua orang telah berkumpul di sini, jadi Ketua Kang akan memperlihatkan kristalisasi bakat yang dirinya miliki. Jadi lebih baik mereka segera memulai penilaian kepada rekan-rekan dari Kinchan. Ketua Kang pun mulai memperlihatkan kristalisasi yang dimiliki oleh Menara Wanbao-nya. Melihatnya secara langsung membuat mereka terkejut. Pasalnya inilah pertama kalinya mereka melihat kristalisasi penilaian bakat. Sesuai dengan namanya, kristal ini mampu mendeteksi usia, tingkat kultivasi, dan bahkan garis keturunan yang mereka miliki. Akurasi dari kristal ini juga tidaklah sembarangan karena mampu mendapatkan nilai 100. Dan data yang ia hasilkan jugalah tidaklah berbohong. Semakin tinggi bakat yang mereka miliki, maka semakin tinggi juga nilai yang akan mereka dapatkan. Ketua Kang meminta mereka untuk tetap tenang karena dalam keadaan normal saja nilai yang perlu didapatkan oleh mereka adalah 30. Dan semua inilah mereka bisa memasuki Menara Wanbao-nya. Tapi karena mereka adalah teman-teman dari Kinchan, jadi nilai 20 sudah lebih daripada cukup. Ia pun menanyakan siapakah yang lebih dulu melakukan penilaian. 诸位不必紧张，这次评出一。 子可入我万宝楼。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita diperlihatkan kalau saat ini adalah giliran dari Wang Qiming. Bakat yang dirinya miliki tidaklah main-main karena sebuah ledakan kekuatan pun tercipta olehnya. Kehebohan tidak berhenti sampai di situ saja. Sebab ketika Wang Qiming memegang kristalisasi, ledakan kekuatan pun semakin menjadi-jadi. Yang sepertinya bakat yang dia miliki itu sangatlah hebat. Ledakan ini bahkan membuat kekacauan terjadi. Entah seberapa tinggi nilai yang dia dapatkan, karena saat ini Ketua Kang tidak bisa berkata-kata. Yang seakan-akan dia itu terkejut dengan nilai yang Wang Qiming dapatkan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.